Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yayu Kuswar Putri, nomor Indo mahasiswa 26624010018. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan strategi pengembangan dalam sistem informasi akuntansi? Sebelum melakukan pengembangan, perusahaan harus membeli software. Dalam pembelian software dibagi menjadi dua, yaitu pembelian software secara massal dan dengan pembelian sistem terima jadi. Bagi perusahaan yang membeli atau tidak mengembangkan software SIA, maka harus mengikuti proses sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis sistem, kedua desain konseptual sistem, ketiga desain fisik, keempat implementasi dan perubahan, dan yang kelima adalah proses dan pemeliharaan. Pengembangan sistem oleh beberapa pihak akan diuji oleh Departemen Sistem Informasi, perusahaan luar, dan pemakaian akhir. Nah, dari hasil uji coba tersebut, maka akan didapatkan analisis yang akan digunakan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu manfaat end user computing, di mana end user computing ini memiliki manfaat sebagai kreasi user, pengendalian dan implementasi, sistem yang memenuhi kebutuhan pemakai, ketepatan waktu, membebaskan sumber daya alam, dan sebagainya. Adapun resiko end user computing adalah salah satunya kesalahan logika dan pengembangan, pengujian aplikasi yang tidak memadai, sistem yang tidak efisien, sistem yang dikendalikan dan dokumentasikan kurang baik, dan yang terakhir adalah ketidaksesuaian sistem, duplikasi sistem dan data, dan peningkatan biaya yang melebihi dari biaya normal. Salah satu pengembangan sistem yaitu melakukan outsourcing untuk sistem. Apa sih outsource itu? Outsource adalah mengkontrak perusahaan luar untuk menangani semua bagian dari data aktivitas pemrosesan. Lalu manfaat melakukan outsource adalah yang pertama, outsource merupakan sebuah solusi untuk bisnis. Kedua, akses keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih. Ketiga, perbaikan waktu untuk pengembangan. Keempat, peniadaan kepadatan dan kejarangan penggunaan. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi pengecilan ukuran perusahaan. Namun dalam melakukan outsource ini mempunyai resiko. Yang pertama adalah ketidakfleksibilitasan, kehilangan kendali sistem dan atau data, tujuan yang tidak terpenuhi, pengurangan keunggulan kompetitif, sistem paket, dan yang layanan kurang baik dari perusahaan lain. Dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, perlu melakukan rekayasa ulang proses bisnis. Yang dimaksud adalah analisis menyeluruh dan pendesainan ulang yang lengkap atas proses bisnis dan sistem informasi untuk mencapai peningkatan kerja yang dramatis. Adapun tujuan prinsip perekayasaan ulang adalah yang pertama, mengatur hasil bukan tugas, yang kedua, membuat pemakai output melakukan proses, yang ketiga, membuat mereka yang menghasilkan informasi memproses informasi tersebut, keempat, memusatkan dan menyebarkan data, kelima, mengintegrasi aktivitas paralel, yang keenam, memberdayakan para pekerja menggunakan pengendalian internal dan membuat struktur organisasi yang lebih datar. Dan yang ketujuh adalah mengumpulkan data saat itu juga di sumbernya. Tantangan yang dihadapi dalam merekayasa ulang adalah yang pertama, tradisi, kedua, persyaratan waktu, ketiga, kurangnya dukungan manajemen, keempat, pelatihan kembali, kelima, penolakan, keenam, resiko, ketujuh, step kritis, dan yang terakhir adalah pengendalian.
Langkah selanjutnya dalam pengembangan yaitu pembuatan prototip. Prototip ini merupakan pendekatan ke desain sistem yang mengembangkan model kerja yang disederhanakan dari sistem. Prototip atau rancangan awal ini dapat dengan cepat dan murah untuk dibangun dan diberikan pada pemakai atau yang diuji dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan prototip. Yang pertama adalah mengidentifikasi persyaratan sistem. Kedua, mengembangkan prototip awal yang memenuhi persyaratan yang telah disetujui. Yang ketiga, para pemakai mengidentifikasi perubahan, pengembang membuat perubahan, dan sistem tersebut sekali lagi dikembangkan pada para pemakai. Dan yang keempat adalah menggunakan sistem yang disetujui oleh para pemakai. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain waktu.